Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pembahasan hari ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Apa sih yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin? Nah, Khulafaur Rasyidin adalah masa awal kekhalifahan Islam pasca kepemimpinan Rasulullah SAW yang terdiri dari 4 khalifah. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Dan khalifah yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Di mana di antara keempat khalifah ini memiliki masa pencapaian yang berbeda-beda, baik dari sisi pemerintahannya, kemapanan perekonomiannya, hingga ekspansi wilayah di negara-negara lainnya. Sekarang kita akan membahas tentang masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah seorang sahabat yang pertama kali masuk Islam dan yang paling setia mendampingi Nabi Muhammad dalam berbagai peristiwa penting seperti hijrah ke Madinah, ikut perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang yang lain. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhaifah At-Tamimi dan nama kecilnya adalah Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, Nabi Muhammad mengganti namanya menjadi Abdullah Abu Bakar. Beliau juga diberikan gelar As-Siddiq yang berarti amat membenarkan, karena beliau sangat cepat mempercayai kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad ketika banyak orang yang mengingkarinya. Setelah Nabi Muhammad wafat, kaum muslimin menghadapi masalah besar, yaitu siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin umat Islam. Kaum Ansar yang berasal dari Madinah mengusulkan salah satu dari mereka, yaitu Sa'ad bin Ubadah, untuk menjadi khalifah. Namun, kaum Muhajirin yang berasal dari Mekah mereka tidak setuju karena mereka merasa bahwasanya khalifah itu seharusnya berasal dari golongan mereka yang lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar mengambil inisiatif untuk menyelesaikan perselisihan ini dengan cara yang bijaksana, di mana dia mengusulkan agar kaum Ansar itu lebih memilih salah satu dari 2 orang sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah. Namun kedua orang tersebut menolak dan memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama umat Islam. Kaum Ansar pun akhirnya menerima usulan ini dan bersumpah setia kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Abu Bakar menghadapi berbagai tantangan dan masa yang sangat serius, seperti munculnya kaum murtad yang meninggalkan Islam dan enggan membayar zakat, adanya nabi-nabi palsu yang mengaku bahwasanya dia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan adanya ancaman dari kekaisaran Romawi dan Persia yang ingin menyerang wilayah Islam. Dengan bantuan para sahabat dan pasukan muslimin, Abu Bakar As-Siddiq itu berhasil mengatasi semua tantangan tersebut dengan gigih dan tegas. Beliau memerintahkan para jenderal seperti Khalid bin Walid, Ammar bin Ash, Ikrimah bin Abi Jahal, dan pasukan yang lainnya untuk memerangi kaum murtad dan nabi-nabi palsu, hingga mereka itu kembali kepada kepangkuan Islam dan tunduk kepada otoritas khalifah. Beliau juga memerintahkan para jenderal seperti Abu Ubaidah, Yazid bin Abi Sufyan, Surahbil bin Hasanah, dan yang lain untuk membuka wilayah-wilayah baru di luar Jazirah Arab, seperti Irak dan Suriah yang saat itu dikuasai oleh Kekaisaran Romawi dan Persia. Dengan demikian, Abu Bakar As-Siddiq itu berhasil mempertahankan dan memperluas wilayah Islam di masa kepemimpinannya. Selain itu, Abu Bakar As-Siddiq juga melakukan berbagai kebijakan internal
untuk kepentingan umat Islam, seperti mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tersebar di berbagai media, seperti tulang, kulit, daun, dan batu, yang mana ia mengumpulkannya menjadi satu mushaf yang utuh. Serta beliau juga menetapkan gaji para pejuang dan para pejabat negara dan menunjuk Umar bin Khattab sebagai pengganti beliau sebelum beliau wafat. Abu Bakar As-Siddiq juga dikenal sebagai khalifah yang sederhana, zuhud, adil, dan dermawan. Beliau tidak pernah mengambil hak-hak rakyatnya, bahkan beliau sering memberikan hartanya untuk membantu fakir miskin dan memerdekakan budak-budak muslimin. Abu Bakar As-Siddiq selalu bermusyawarah dengan para sahabat dalam pengambilan keputusan dan tidak pernah sombong ataupun angkuh. Beliau selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan menjaga persatuan umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tahun 634 Masehi atau pada tanggal 13 Hijriah dalam usia beliau 63 tahun karena beliau sakit selama 15 hari. Beliau dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad di Masjidil Nabawi, Madinah. Beliau meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi umat Islam, yaitu contoh kepemimpinan beliau yang amanah, berani, dan bijaksana ataupun berkah. Dari kisah Abu Bakar As-Siddiq, kita dapat mengambil inspirasi dari kisah hidup Abu Bakar, khalifah pertama umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Semoga dengan pembelajaran ini kita dapat menarik inspirasi dari kisah-kisah Abu Bakar As-Siddiq selama masa pemerintahannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.